Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Setelah pada video sebelumnya saya memutar video dari Buya Qurtubi yang mengoreksi kesalahan-kesalahan tulisan Kiai Imad, dan saya memaparkan apakah itu benar salah apa tidak, dan mana koreksi-koreksi beliau yang salah, dan saya memaparkannya dalam video sebelumnya. Tapi dalam video sebelumnya itu beliau sebut oleh Buya Qurtubi dengan kesalahan-kesalahan ringan, yakni kesalahan dari segi lafal. Kali ini saya akan melanjutkan video dari Buya Qurtubi yang mengoreksi kesalahan tulisan Kiai Imad dalam kitab I'anatul Akhyar dan Al-Mawahibul Ladunniyah dari kesalahan pertengahan. Itu yang disebut Buya Qurtubi, ya, kesalahan pertengahan. Artinya ini lebih parah kalau memang salah. Nah, apakah benar salah seperti yang disebutkan oleh Buya Qurtubi, yang disalahkan oleh Buya Qurtubi dari tulisan Kiai Imad? Tapi ingat, menyebutkan kesalahan ini bukan ingin menjelekkan, menjatuhkan, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Dan Buya Qurtubi bukan tidak tahu. Saya malah banyak belajar dari apa yang beliau sampaikan. Jangan melihat video yang menjadi provokator, ya, menjelek-jelekkan keduanya. Tapi ini masalah kebenaran. Saya akan menyampaikan menurut dari apa yang saya temukan. I'anatul Akhyar. Buka halaman 15. Silahkan jajaran ketiga. Pamislu hadhil ibarati madmumun bisyar'i kama ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ibarat Gus Aji ruya, tapi lihat ujung Imam Tirmidzi, rawahut Tirmidzi hadisun hasanun gharib. Betul? Jangan Gus Aji sudah kelihatan belum? Baik. Nah, ini tanda bukti. Jangan pun urusan nasab manusia, riwayat hadis saja dirubah oleh Imam. Mana buktinya? Ini ruya segat tamrid. Kalau Agus Adi tadi kan ala mayukol. Nah, wasigotul majhuli madian kana au mudhari'an tadullu ala madhi madkhuliha. Ruya itu segat dhaif, sementara Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharib. Saya lebih percaya kepada Imam Tirmidzi daripada kepada saudara Imad. Nah, kemudian yang disalahkan oleh Buya Qurtubi adalah terkait dengan penyebutan periwayatan hadis. Kiai Imaduddin menyebutkan suatu hadis dan takbir ibarah yang beliau pakai dari hadis tersebut adalah kama ruwiyah. Ruwiyah artinya diceritakan. Dalam tata cara menyebutkan suatu hadis itu ada ketentuannya. Istilahnya, ya, ketentuan dalam penyebutan hadis. Kalau ada hadis itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Kalau hadis sahih itu cara penegasannya ada, penyebutannya. Hadis hasan ada. Kalau hadis dhaif juga ada. Nah, di sini kata Buya Qurtubi, kalau memakai kata ruwiyah, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hadis yang disebut Kiai Imad ternyata oleh Imam Tirmidzi disebut hadisun hasanun gharibun, jadi hadis hasan. Tapi Buya Kiai Imad menyebutkan dalam kitabnya ruwiyah. Seharusnya kalau hadis hasan jangan pakai ruwiyah, diceritakan, tapi pakai rawa, menceritakan, siapa yang menceritakan disebutkan. Itu kalau hadis sahih atau hadis hasan. Kalau hadis dhaif pakai ruwiyah. Nah, Kiai Imad pakai ruwiyah. Ternyata hadisnya hadis hasan. Ini tidak sesuai. Nah, tapi kita lihat dalam ketentuan-ketentuan penyebutan hadis disebutkan oleh Imam Nawawi
Syekh Al-Imam Nawawi mengatakan, walihada qala ulama. Nah, ini yang menjadi titik pembahasan kita. Para ulama mengatakan, yang bagi liman arada riwayat haditsin au dzikrahu ay yanzura fa in kana sahihan aw hasanan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza au fa'alahu au nahwi dzalika. Sudah sepantasnya, seharusnya bagi orang yang meriwayatkan hadis, menceritakan hadis atau menyebut suatu hadis, ayyanzura, dilihat dulu hadisnya, apakah hadis itu sahih atau hasanan atau hasan. Jika sahih atau hasan, seperti yang Kiai Imad sebut, hadis yang Kiai Imad sebut itu hadis hasan ya. Kemudian jika hasan atau sahih, maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai qala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan atau berkata, pakai seperti itu kalau hadis hasan atau hadis sahih. Au fa'alahu, atau Rasulullah berbuat demikian dan seterusnya. Au nahwa dzalika, atau semacamnya. Min syighil jazmih, dari syigat jazam, memastikan. Karena hadis yang sahih, hadisnya hasan, maka dimantapkan. Oh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung. Au fa'alah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas. Bukan pakai ruwiyah. Wa in kana dha'ifan fala yaqul qala au fa'ala au amara au naha wa shibha dzalika. Wa in kana dha'ifan, dan jika hadis itu dhaif, fala yaqul, maka tidak boleh orang itu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kalau hadis dhaif, tidak boleh bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Au fa'ala, atau Rasulullah melakukan, au amara, atau Rasulullah menyuruh, memerintahkan, au naha, atau Rasulullah mencegah, melarang, wa shibha dzalika, dan semacamnya. Min syighil jazmi, dari syigat jazm, memastikan. Nah, kalau hadis dhaif jangan pakai qala Rasulullah atau fa'alah Rasulullah atau amarah Rasulullah melakukan sesuatu, atau Rasulullah memerintahkan, atau Rasulullah melarang. Tidak boleh pakai seperti itu kalau hadis dhaif. Bal yaqulu ruwiya anhu. Seharusnya jika hadis itu dhaif, maka menyampaikannya ruwiya anhu, diceritakan bahwa Rasulullah SAW, pakai diceritakan. Nah, ini kan bukan syigat jazm kalau ruwiyah, bukan syigat memastikan. Ibarat orang berkata katanya, ceritanya sih Rasulullah begini. Nah, kira-kira kan seperti itu artinya. Ruwiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan. Ceritanya sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat ini atau berkata seperti ini. Nah, itu kalau hadis dhaif. Jadi jika Kiai Imad menyebut kamaruya, seperti yang telah diceritakan bahwa Rasulullah SAW, itu kan berarti memberi isyarat, memberi petunjuk bahwa hadis itu dhaif. Ternyata hadisnya hasan, kata Imam Tirmidzi. Ini yang disalahkan oleh Buya Qurtubi. Bal yaqulu ruwi anhu kadza au jaa anhu kadza au yurwa au yudhkar au yuhka au yuqalu au balagona wa ma asbahahu, wallahu subhanahu wa alam. Pakai diceritakan, dikisahkan, disebutkan, atau saya telah sampai pada saya bahwa Rasulullah SAW begini dan begini dan seterusnya. Itu kalau hadis dhaif. Kalau hadis sahih, fulan menceritakan bahwa Rasulullah begini, nah, seperti itu, jelas. Atau Rasulullah berkata begini dan seterusnya, itu jelas, memastikan bahwa itu hadis sahih. Jadi tata caranya ada, memang benar. Nah, kemudian dalam kitab Al-Majmu' kata Imam Nawawi, idza kana al-haditsu dha'ifan la yuqalu fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ya, seperti yang ibarat sebelumnya saya baca. Jika hadis dhaif, jangan bilang qala Rasulullah au fa'ala au amarah au naha au hakama wa ma asbaha dzalika min syighil jazmi. Jangan pakai
syirat-syirat yang memastikan bahwa itu Rasulullah berkata demikian jika hadis dhaif. Wa hadzal adabu akhalla bihi al-musannifu jamaahirul fuqaha min ashabina wa ghairihim. Nah, tapi adab, ketentuan ini ya, adab. Akhalla bihi al-musannifu jamaahirul fuqaha, banyak yang keliru dalam masalah ini. Orang yang mengarang kitab, menulis kitab, banyak yang salah menyebutkan hal semacam ini, tidak menyesuaikan. Jika hadis sahih pakai syirat jazm memastikan, jika hadis dhaif pakai syirat tamrid yang tidak memastikan. Jadi wa jamaahirul fuqaha, banyak para ulama-ulama besar, ulama-ulama fikih, banyak yang tidak menggunakan ini. Min ashabina wa ghairihim, baik dari ulama-ulama Syafi'iyah dan lainnya. Bal jamaahiru ashabil ulumi mutlaqan, bahkan ulama-ulama besar, kebanyakan orang-orang yang memiliki keilmuan ketika nulis kitab, mengarang kitab, itu tidak menyesuaikan seperti itu. Jika sahih pakai syirat jazm memastikan, jika dhaif pakai syirat tamrid tidak memastikan. Ma ada hudzatil muhadditsin, kecuali orang-orang yang memang pandai dalam masalah hadis, yang benar-benar jeli. Oh, ini hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif dan seterusnya, dan ketentuan-ketentuan secara dalam hadis bagaimana, ini seharusnya kalau dhaif begini, hasan begini, sahih begini. Itu mereka yang sering menyesuaikan. Oh, kalau sahih hasan pakai tamrid, kalau pakai jazm, kalau tidak sahih tidak hasan tidak pakai jazm. Wa dzalika tasahulun qabihun, itu adalah kesalahan yang tercela. Fa innahum yaquluna katsiran fi sahih ruwi anhu, banyak dari mereka mengatakan dalam hadis sahih ruwi anhu. Nah, ini seperti kata Kiai Imad dalam kitabnya. Nah, dalam hadis sahih pakai ruwi anhu, diceritakan Rasulullah begini. Nah, itu tidak sesuai. Seharusnya Rasulullah SAW berkata tegas, Rasulullah SAW memerintahkan tegas. Nah, itu terkadang terbalik. Itu banyak dilakukan oleh pengarang kitab, penulis kitab dari ulama-ulama, baik ulama fikih dan ulama dalam masalah keilmuan lainnya. Wa hadza haidun anis shawab, itu menyimpang dari kebenaran. Nah, jadi apa yang dilakukan Kiai Imad dalam hal ini ya, tulisannya ya memang tidak sesuai. Jika hasan pakai kama rawa, atau rawa siapa menceritakan fulan menceritakan, bukan diceritakan bahwa Rasulullah begini, tidak, karena itu hadisnya hasan. Tapi itu banyak yang melakukan kesalahan seperti itu dalam kitab-kitab. Bukan hanya Kiai Imad yang disebut oleh Imam Nawawi, bahkan banyak, kebanyakan ulama fikih. Jadi itu tidak semerta-merta Kiai Imad kemudian wah bukan ahli ilmu dia, bukan, tidak seperti itu. Ini muallif kadal, tidak demikian, karena ada keunggulan masing-masing di bidangnya. Kemudian lanjut ya, video dari Buya Qurtubi masih dalam hadis juga. Hadis berikutnya, waqala arbaun min ummati. Tolong Gus Aji diperiksa. Arbaun min ummati min amril jahiliyah, hadis kesananya rawahu Muslim. Silahkan dari A sampai Z di dalam kitab Bukhari Muslim tidak ada hadis yang namanya arbaun min ummati. Yang ada arbaun fi ummati. Ini sebagai bukti seorang mu'alif yang tidak teliti dan hati-hati. Apalagi ini hadis. Kenapa saya kategorikan sedang kesalahannya? Karena ada ancaman Nabi Yuna Muhammad, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiaplah tempatnya di dalam neraka. Masih dalam riwayat kitab Bukhari yang sanadnya dari Imam Musaddad bin Musarhad sampai ke Imam Anas bin Malik.
Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan, bersiaplah di dalam api neraka. Bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari-nya, bagaimana Imam Ibnu Syihabuddin di dalam Al-Qustolani-nya menafsirkan kalimat malam yaqul, merubah huruf hadis dengan sengaja, itu termasuk mendustakan Nabi. Jadi yang benar bukan arbaun min ummati, tapi arbaun fi ummati. Nah, kemudian ada hadis dari Imam Muslim, arbaun fi ummati. Teksnya demikian. Kemudian Kiai Imad menulisnya dalam kitab I'anatul Akhyar, arbaun min ummati. Jadi tidak sesuai, seharusnya fi ummati, kemudian memakai min ummati. Ini salah. Dalam riwayat Muslim bukan min ummati tapi fi ummati. Kemudian didramatisir atau diperdalam lagi oleh Kiai Buya Qurtubi. Dipertegas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lainnya bahwa mengubah huruf saja dari hadis Nabi itu ancamannya fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Ada hadis yang mengatakan demikian. Ya may yaqul alayya ma lam aqul. Siapa orang yang mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan. Nah, barang siapa yang mengatakan tentang sesuatu yang aku tidak katakan, padahal Rasulullah tidak mengatakan, kemudian dia bilang Rasulullah mengatakan. Nah, ancamannya bersiaplah dia masuk ke neraka. Jadi berdusta bahwa Rasulullah mengatakan seperti ini, tapi ternyata Rasulullah tidak mengatakannya, maka itu dianggap berdusta. Kata Imam Ibnu Hajar, bahkan mengubah huruf dari hadis Rasulullah itu termasuk dalam golongan ini, ancaman masuk neraka. Artinya ya ini memang berat, berdusta atas Rasulullah, bukan bukan seperti orang abal-abal ya, ini Rasulullah. Tiketnya karena apa? Karena ini menjadi hukum jika Rasulullah yang mengatakan. Nah, kalau ada yang mengubah, berkata bohong, ya itu ancamannya berat karena itu berhubungan dengan perintah Allah, jelas. Nah, ini bahkan mengubah huruf pun, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, kata ini Buya Qurtubi, itu sama, ancamannya sama, berat, termasuk pada ancaman ini. Nah, kita lihat dalam kitab Fathul Bari, wa qad tamassaka bi dhahiri hadzal lafdhi man mana'a riwayata bil makna. Orang-orang ulama-ulama yang berpegangan dengan zahirnya hadis ini mengatakan bahwa tidak boleh menceritakan hadis hanya dengan makna, tapi harus dengan lafalnya sama seperti yang disebutkan dalam hadis. Hadis dari Imam Muslim harus sama kita sampaikan demikian, tidak boleh dirubah. Sesuaikan lafalnya, sesuai semuanya, hurufnya tidak boleh tidak sama dalam menyampaikan hadis. Ketika saya menyampaikan hadis di sini pun ya, itu tidak boleh kurang huruf sekalipun. Ini menurut sebagian ulama. Tapi wajibal mujizuna anhu bi annal murada an-nahyu 'anil ityani bil lafdhin yujibu taghayyural hukmi ma'a annal ityana bil lafdhi la syakka fi awlawiyatihi. Nah, tapi sebagian mengatakan tidak apa-apa menyampaikan hadis itu tidak harus persis huruf-hurufnya, lafal-lafalnya sama seperti yang Rasulullah sampaikan, tidak harus. Tetapi asalkan yang kita maksudkan dari hadis itu sampai pada orang lain, tidak harus lafalnya sama. Yang penting tidak mengubah isi dari hadis itu. Nah, jikalaupun sama lafalnya, sama yang disampaikan sama, sesuai, maka itu lebih utama, lebih bagus. Itu menurut yang ulama yang berbeda pendapat ini ya, jadi itu ada perbedaan pendapat.
Ya memang kesalahan dari Buya Qurtubi, Kiai Imaduddin, seharusnya arba'un fi ummati, karena yang Kiai Imaduddin menyebutkan itu hadis riwayat Muslim, maka harus sama dengan riwayat Imam Muslim. Setelah disampaikan oleh Tengku Mudakori, ada riwayat mengatakan arba'un min ummati, tapi itu bukan dari riwayat Imam Muslim. Yang riwayat Imam Muslim arba'un fi ummati. Di matan hadis di sini dituliskan ada dua riwayat, ada pakai fi, ada pakai mim. Setuju kan? Ada di sini. Riwayat Sahih Muslim tidak ada. Tapi kalau riwayat lain, oke. Tapi Imam menyatakan rawahu Muslim. Ya. Oke, Nah, jadi kemudian siapa namanya? Tengku Mudakori mengatakan iya ada riwayat lain mengatakan arba'un min ummati, ada yang arba'un fi ummati. Nah, kata Buya Qurtubi iya, tapi kalau dalam riwayat Imam Muslim pakai arba'un fi ummati, karena yang dipakai Kiai Imad itu rawahu Muslim. Nah, jadi itu kesalahan-kesalahan sedang yang menurut Kiai Qurtubi, dan sudah saya sampaikan bagaimana tentang hal tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.